Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sulastri dan rekan kami, Mas Rizky Firmansyah. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas kelompok tentang jurnal data warehouse dengan judul Perancangan Data Warehouse dan Dashboard PT Jaya Teknik yang ditulis oleh Dewa Bagus Gede Krisna Jayanta Nugroho beserta tim yang diunggah di Jurnal Teknoif Teknik Informatika Institut Teknologi Padang di tahun 2022. Nah, di sini saya atas nama Nisa Aulia Dalila dengan NIM 22015560002 dan rekan kami Mas Rizky Firmansyah dengan NIM 2301557004 dari Program Studi Sistem Informasi tahun akademik 2024 Universitas di Kubang. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Untuk saya sendiri akan menjelaskan di poin 1 sampai dengan 4. Nanti untuk di poin 5 mengenai hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Mas Rizky Firmansyah. Di sini ada beberapa poin 1 sampai dengan 4 yaitu mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian. Kita lanjut ke poin 1 dulu, latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kontraktor adalah perusahaan yang melakukan atau melaksanakan suatu kontrak kerja dengan memperlihatkan suatu perusahaan atau pemerintah guna mengirimkan barang ataupun menuntaskan suatu layanan jasa tertentu. Bidang kerjanya mungkin berupa pembangunan gedung, pembuatan jalan raya, penyediaan ribuan generator, serta pembangunan instalasi listrik. Selanjutnya, data warehouse. Data warehouse merupakan basis data yang dirancang untuk mengerjakan proses query, membuat laporan, dan juga penganalisaan. Data yang disimpan dalam sebuah data warehouse ialah berupa data histori suatu organisasi atau perusahaan di mana data ini tidak secara rinci tersimpan. Kemudian, data warehouse itu berbeda dengan data OLTP atau Online Transactional Processing yang tersimpan hingga proses ini dapat secara lengkap berlangsung. Selanjutnya, untuk poin kedua yaitu mengenai perumusan masalah. Yang kita ketahui dari sini, dari jurnal ini adalah tentang studi kasus di PT Jaya Teknik. PT Jaya Teknik adalah salah satu kontraktor yang berlokasi di Jakarta yang bergerak di bidang mekanikal, elektrikal, dan teknologi. PT Jaya Teknik memiliki data kontrak proyek yang sangat banyak dan masih belum diolah menjadi suatu informasi. Untuk memudahkan karyawan PT Jaya Teknik dalam menganalisa dan mengevaluasi proyek-proyek yang sudah berlalu ataupun yang akan datang, dibutuhkan data warehouse. Nah, dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk merancang dan menganalisa data warehouse yang dibutuhkan dalam penyediaan informasi mengenai data kontrak proyek pada PT Jaya Teknik. Yang kedua, untuk membantu organisasi dalam menganalisis informasi sesuai kebutuhan dan memudahkan pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, melakukan perancangan data warehouse dan dashboard sebagai visualisasi yang akan menyediakan informasi signifikan mengenai data kontrak proyek pada PT Jaya Teknik yang dapat dilihat dari sudut pandang berbeda. Kemudian selanjutnya di poin ketiga yaitu mengenai metodologi penelitiannya. Nah, pada penelitian ini atau jurnal ini metodologi yang penelitian yang diambil yang pertama mengenai data warehouse-nya. Nah, di sini ada 9 step desain metodologi yang dilakukan secara sistematis. Yang pertama adalah choose the process. Apa itu choose the process? Yaitu memilih proses berarti menentukan objek utama.
yaitu subjek utama merujuk pada suatu kegiatan bisnis perusahaan yang dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting serta memiliki ciri-ciri tertentu, misalnya proses penjualan. Kemudian yang kedua, choose the grain. Apa itu choose the grain? Yaitu memilih grain, berarti memutuskan apa yang akan direpresentasikan atau dijelaskan oleh tabel fakta. Grain pada tabel fakta juga menentukan grain pada tabel dimensi. Kemudian yang ketiga, identify and confirm the dimension. Yang dimaksud adalah identifikasi tabel dimensi dan hubungkan ke tabel fakta. Misalnya dimensi pelanggan, waktu, jenis produk, dan lainnya. Kemudian yang keempat, choose the fact, yaitu grain pada sebuah tabel fakta menentukan fakta yang dapat digunakan. Nah, di sini adalah informasi apa yang ingin dibutuhkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu store pre-calculation in the fact table. Pada tahap ini perlu dipertimbangkan bahwa hasil perhitungan atribut disimpan dalam database. Nah, dengan ini mengurangi risiko bug program setiap kali program melakukan perhitungan pada atribut tersebut. Kemudian yang keenam, turn out the dimension table. Nah, dari dimensi-dimensi yang telah diidentifikasi tersebut, kemudian dibuat deskripsi yang memuat informasi terstruktur mengenai atribut-atribut pada tabel dimensi. Selanjutnya yang ketujuh, choose the duration of the database, yaitu durasi waktu data dimasukkan ke dalam data warehouse yang akan ditentukan pada tahap ini. Misalnya, data perusahaan dari 2 tahun sebelumnya atau lebih diambil dan dimasukkan ke dalam tabel fakta. Kemudian yang kedelapan, determine the need to track slowly changing dimension, yaitu dimensi berubah perlahan yang bisa menjadi masalah. Nah, ada 3 jenis utama perubahan dimensi lambat, yaitu diantaranya menulis ulang atribut yang berubah, atau membuat record baru pada dimensi, atau membuat suatu atribut alternatif untuk menampung nilai yang. Kemudian langkah ke-9 yang terakhir, yaitu decide the physical design, yaitu pada fase ini dilakukan perancangan fisik data warehouse. Ini juga mengidentifikasi masalah yang mungkin ada dalam desain fisik. Nah, itu sekilas metodologi penelitian mengenai data warehouse pada jurnal atau penelitian ini. Kemudian selanjutnya pada konsep ETL atau Extract Transform Code. Nah, di sini ada tampilan gambar mengenai konsep ETL, di mana tahapan dari pemrosesan data atas berbagai sumber data yang ada dan masuk pada data warehouse. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ETL tersebut. Yang pertama yaitu ekstrak. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai ekstrak itu sendiri, yaitu ekstraksi data yang dilaksanakan berasal dari aplikasi sumber secara otomatis. Kemudian yang kedua, penyeleksian ataupun penyaringan data atas hasil berlangsungnya ekstraksi. Lalu ketiga, pengiriman data yang asalnya dari beberapa platform aplikasi pada sumber data yang ada. Kemudian perubahan untuk format layout data ke bentuk yang baru yang mulanya berformat asli. Selanjutnya penyimpanan di dalam file sementara agar nantinya menggabungkan hasil ekstraksi dengan berbagai sumber yang lainnya. Selanjutnya konsep ETL yang kedua yaitu transformation. Nah, di sini transformation itu melaksanakan pemetaan untuk data input menjadi skema data warehouse. Selanjutnya mengkonversi format data ataupun tipe data. Kemudian membersihkan dan membuang kesalahan ataupun duplikasi data. Lalu menghitung nilai-nilai derivat ataupun mula-mulanya. Menghitung nilai-nilai rangkuman ataupun agregatnya. Selanjutnya memeriksa integritas referensi data yang digunakan dan mengisi nilai-nilai yang kosong diganti dengan nilai default, kemudian menggabungkan data.
Nah, konsep ETL berikutnya yaitu tentang loading. Nah, pada fase loading ini memasukkan data pada target akhirnya, yakni ke dalam sebuah data warehouse. Jangkauan dan juga waktu untuk menambah ataupun mengganti data ini bergantung dengan rancangan dari data warehouse ketika melaksanakan penganalisaan keperluan informasinya. Dan di fase load ini berhubungan dengan database constraint. Ini diartikan sebagai skema database yang merupakan trigger yang dapat diaktifkan ketika melaksanakan load data yang juga berguna untuk kualitas dan tampilan data dalam proses ETL ini secara menyeluruh. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Rizky Firmansyah. Terima kasih. Monggo, Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Selamat pagi Ibu Sulastri dan Mbak Nisa. Mohon izin Ibu Sulastri dan Mbak Nisa, Aulia Dalila untuk melanjutkan memaparkan tugas data warehouse dengan topik jurnal perancangan data warehouse dan dashboard PT Jaya Teknik. Nah, di bagian poin 5 untuk melanjutkan Mbak Nisa, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasil dan pembahasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis dan perancangan data warehouse. Yang kedua, implementasi data warehouse. Analisa dan perancangan data warehouse. Analisa data. Untuk penelitian yang dilaksanakan ini, sumber data penelitian ini ialah dari database PT Jaya Teknik. Dalam database yang ada, berisi informasi mengenai informasi kontrak proyek, termasuk data besaran proyek. Dengan data tersebut, metode perancangan data warehouse yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 9-step metodologi. Memilih proses dalam perancangan data warehouse. Proses bisnis yang terjadi dalam PT Jaya Teknik meliputi yang pertama, input data atau pendaftaran customer. Yang kedua, kontrak project customer. Yang ketiga, kategori project. Yang keempat, nilai project. Yang kelima, durasi project. Perancangan data warehouse memilih grind. Proses ini dilaksanakan sesudah didapatkan proses bisnis yang berlangsung. Grind ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse. Mengacu pada proses bisnis yang sudah dijelaskan, grind ini nantinya akan dihasilkan beberapa hal yang mencakup dengan nama project, besar nilai project, dan juga durasi project. Perancangan data warehouse mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi. Yang pertama, dimensi customer. Yang kedua, dimensi kategori. Yang ketiga, dimensi durasi. Yang keempat, dimensi tanggal. Dalam perancangan data warehouse, memilih fakta. Langkah selanjutnya ialah memilih fact table yang berlandaskan pada pemilihan grind yang sebelumnya. Menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta. Nah, di sini agregasi pada tabel fakta project adalah customer, kategori, durasi, kontrak, nilai project, dan nama project. Perancangan data warehouse dalam melengkapi tabel dimensi di sini adalah mengelompokkan angka penjualan berdasarkan hierarki.
atau dengan tabel database yang menyimpan atribut yang menggambarkan fakta dalam tabel fakta. Perancangan data warehouse dalam pemilihan durasi database. Data warehouse ini nantinya adalah untuk data 3 tahun terakhir. Nah, kita masuk ke implementasi data warehouse. Pentaho Data Integration atau PDI adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk melakukan proses integrasi data. Untuk keuntungan yang dimiliki dari Pentaho Data Integration atau PDI, yang pertama, memiliki koleksi tahap transformasi yang cukup banyak. Yang kedua, memilih atau modulnya mudah untuk digunakan dalam perancangan data warehouse. Yang ketiga, memiliki kinerja dan skalabilitas yang baik. Serta nomor 4 dapat dikembangkan dengan berbagai plugin tambahan. Dalam implementasi data warehouse, contohnya tahapan ETL yang digunakan dalam proses ekstraksi, transformasi, dan pemindahan data dari basis data operasional ke dalam data warehouse. Pada gambar 4 menampilkan proses ETL dari tabel transaksional customer menjadi dim customer. Pada gambar nomor 5 menampilkan proses ETL dari tabel transaksional subdivisi menjadi dim kategori. Pada gambar 6 menampilkan proses ETL dari tabel transaksional waktu project menjadi dim durasi. Dari gambar nomor 7 menampilkan proses ETL dari tabel transaksional waktu project dengan menjadi dim date. Pada gambar nomor 8 menampilkan proses ETL dari tabel transaksional project menjadi fact project. Dashboard dengan klik. Dashboard ini adalah salah satu jenis visualisasi yang merupakan alat komunikasi modern. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada penggunanya melalui grafik informasi yang dipilih, seperti tabel-tabel atau grafik. Dashboard visualisasi dilakukan menggunakan tools ClickSense. Visualisasi pada data warehouse dikelompokkan menjadi satu halaman untuk memudahkan user memahami informasi yang tersedia. Berikut visualisasi dashboard meliputi pada gambar 9, dashboard kategori menampilkan kategori proyek yang terdiri dari 5 kategori, yaitu yang pertama, trading, yang kedua, sum, yang ketiga, service, yang keempat, project, dan yang kelima, maintenance. Pada dashboard ini, manajemen dapat melihat besar nilai proyek pada setiap kategori. Pada gambar 10, dashboard customer. Dashboard customer di sini menampilkan data customer. Pada dashboard ini, manajemen dapat melihat besar customer dan jumlah proyek pada masing-masing customer. Pada gambar nomor 11, dashboard durasi. Dashboard durasi di sini menampilkan data durasi yang nilai proyeknya. Pada dashboard ini, manajemen dapat melihat, menilai proyek terbesar dari masing-masing customer berdasarkan nilai proyek per menit. Kita masuk ke gambar 12. Gambar 12 di sini
menggambarkan dashboard nilai proyek tiap tahun. Di sini menampilkan data tahun dan nilai proyek. Pada dashboard ini, manajemen dapat melihat nilai proyek terbesar pada tiap-tiap tahun selama 3 tahun terakhir. Berikut untuk kesimpulan dari PT Jaya Teknik. Dengan adanya data warehouse dan dashboard, proses pengambilan keputusan pada proses bisnis manajemen proyek pada PT Jaya Teknik menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, data warehouse yang dirancang memiliki 4 dimensi dan 1 fakta yang terdiri dari dim kategori, dim durasi, dim customer, dim tanggal, dan fact project. Yang ketiga, perancangan visualisasi dashboard berdasarkan data warehouse yang dibangun mampu membantu menganalisis peluang bisnis dan mengevaluasi pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa sangat penting sekali dengan adanya data warehouse dan dashboard pengambilan keputusan di era teknologi yang sangat pesat ini. Cukup sekian dari kami, kelompok Mbak Nisa Aulia Dalila dan Rizky Firmansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.